Nah, cara PKA baca sebelum baca buat-buat. Sini ya tabo. Limodo modal kaji dulu. Masya Allah tak ada harga. Ada. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semua yang sudah diatur oleh Allah itu demi kemuliaan kita, demi harkat dan martabat kita. Apalagi sekarang, coba bayangkan LGBT itu sedang sedang diisukan berbagai hal bahwa itu tidak melanggar HAM. Dan katanya mereka ingin masuk ke Indonesia, ingin mensosialisasikan bahwa orang LGBT itu ada hukum HAM kepada mereka. Biarkan saja. Apa LGBT itu? Bapak Ibu sekalian, bilangan saja. Salah satunya laki-laki suka kepada laki-laki dan kawin dengan laki-laki, perempuan suka kepada perempuan, kawin dengan perempuan. Apa alasan kaum LGBT? Beragam kawin beragam, minum kawin minum. Apa alasan mereka? Punya agam dan kawin sampai agam, mana anak jauh. Kita tak punya beban, tak punya anak, tak punya keturunan. Kalau laki-laki kawin dengan perempuan, nanti punya anak repot. Perempuan mengandung sampai 9 bulan. Setelah itu melahirkan menderita sekali. Setelah itu harus kita jaga anak, rawat ini, rawat itu, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu banyak sekali. Kalau laki-laki kawin dengan laki-laki kan tak apa-apa, nafsu tersalurkan. Perempuan kawin dengan perempuan, nafsu tersalurkan, syahwat tersalurkan, tapi tak ada beban. Coba kita lihat sunatullah. Kalau laki-laki sudah kawin dengan laki-laki, perempuan sudah kawin dengan perempuan, oke, satu sisi nafsu tersalurkan tapi tak punya beban. Tapi ayo jawab, siapa yang akan meneruskan dunia ini? Kalau 50 tahun yang akan datang populasi manusia sudah punah karena laki-laki semua kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, tak ada lagi manusia di bumi ini. Siapa yang akan mengelola dunia ini? Monyet, lembu, bisi, lemau caman, lemau pati, lemau wali kota, lemau tempur. Tak mungkinlah dunia yang bagus ini dikelola oleh hewan. Maka Allah begitu benci kepada kaum Nabi Lut, yaitu yang sekarang dihebatkan namanya menjadi LGBT. Sama lagi Londe punya dulu namanya WTS, wanita tuna susila. Apa arti wanita tuna susila? Wanita yang tidak bermoral. Tuna itu mudah, susila itu moral. Wanita tuna susila, wanita tidak bermoral. Sekarang diganti namanya dengan nama yang bagus, PSK, pekerja seks komersial. Seolah-olah dengan nama PSK tak juga. Masya Allah. Jadi tak beri Bapak Ibu sekalian. Inilah tugas kita di rumah. Pertama kita pelajari. Saran saya, kita pulang dari sini besok carilah buku-buku agama yang bagus. Semua buku agama bagus. Ini yang dasar maksud saya. Kita baca. Oh, ternyata Islam itu begini. Cara wudhu itu begini. Dalam keluarga itu begini. Dalam bermasyarakat itu begini. Kita hidup nanti akan mati, nanti akibatnya begini. Sehingga kita tahu jati diri kita. Kalau tidak, maaf, ibu-ibu berjilbab merasa terpaksa karena takut kepada pihak. Laki-laki menggunakan celana yang panjang karena takut kepada pihak. Ada yang tak ada pihak, perempuan tak mau pakai jilbab karena tak tahu apa hukum jilbab, bagaimana titah Allah, apa manfaatnya, apa akibat buruknya. Ini kita kaji. Setelah kita kaji, kita wariskan kepada anak-anak kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, saya melihat juga sebahagian generasi pada saat itu, saya juga paling takut. Tidak salat, tidak puasa, suka yang arah kepada pergaulan bebas. Apa yang diharapkan? Kalau nanti kita sudah tua, sudah umur, mereka yang akan memimpin bangsa ini dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Apa yang kita? Maka Bapak Ibu sekalian, kita berkeluarga, maaf, bukan untuk menyalurkan hasrat biologis saja. Memang Allah tidak larang bagi orang yang sudah berkeluarga, yang dilarang satu saja. Jadi kaum Nabi Lut, yang lain terserah. Tapi kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kita harus melihat ketika
ketika mereka tidur. Ini sudah besar, kalau seperti ini pendidikan terhadap anakku, kemana mereka? Apa yang bisa aku banggakan dari mereka? Apa yang bisa aku harapkan dari mereka? Kemudian yang terakhir, salah satu sifat Rasulullah SAW adalah fafana. Apa itu fafana? Cerdik. Contoh, ketika terjadi banjir besar di Mekah, sebahagian dari Ka'bah rusak. Tidak diceritakan bagaimana rusak, apakah retak, apakah ada bagian yang jebol, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika Ka'bah direnovasi, batu Hajar Aswad harus dicabut, harus disimpan dulu sampai selesai Ka'bah direnovasi. Setelah Ka'bah sudah bagus sekali, sudah bagus lagi, sudah rapi lagi, terjadilah bantahan yang besar dari 4 suku yang ada di Arab pada saat itu. Saya lupa nama-namanya, tapi jelas ada 4 suku besar di Arab. Semua berkata, kami yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Kalau yang lain tak boleh, harus kami. Kalau bukan kami, awas saja kalian. Kata suku yang lain, enak saja mereka berkata begitu. Apa suku mereka itu? Apa hebatnya mereka? Kita yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka coba-coba taruh Hajar Aswad di sini, mereka akan berhadapan dengan kita. Semua suku berkata begitu. Semua suku bersikeras bahwa mereka yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir terjadi perang besar pada saat itu. Kemudian datanglah ide dari seseorang yang saya tidak ingat siapa namanya. Kalau menurut saya begini saja. Jadi kalau kita paksakan kehendak, nanti kita perang. Akan terjadi tumpah darah sesama bangsa Arab, sesama bangsa Quraisy. Bagaimana kalau kita minta saja Muhammad yang memutuskan perkara ini? Kita minta, kita panggil Muhammad, kita minta kepada Muhammad yang akan memutuskan siapa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad ke sudut yang ada sekarang. Semua setuju. Oh, Muhammad Al-Amin, kita setuju. Dihadirkanlah Nabi Muhammad SAW dan kita lihat bagaimana fakanahnya Nabi Muhammad, bagaimana cerdas dan cerdiknya Nabi Muhammad SAW. Andaikan Nabi Muhammad ambil batu Hajar Aswad dan beliau berkata, daripada kalian berkelahi, biar saya saja yang taruh Hajar Aswad di sudutnya, tidak masalah. Semua orang akan terima. Tapi apa yang Nabi Muhammad lakukan setelah beliau datang? Baik bapak-bapak ibu sekalian, masing-masing kepala suku tolong maju ke depan. Suku Quraisy pertama, dan suku kedua, suku ketiga, suku keempat, tolong kepala sukunya hadir ke depan. Mana? Lalu apa yang kita lakukan? Beliau buka sorban beliau bentangkan. Beliau bentangkan. Lalu ambil batu Hajar Aswad, taruh di tengah. Beliau pegang di bawah kayu. Ayo masing-masing kepala suku silakan pegang, kita bawa bersama-sama, pegang di masing-masing. Di suku ini pegang satu suku, satu kepala suku, di sini satu kepala suku, di sini satu kepala suku, di sini satu kepala suku. Yang mereka pegang kainnya, lalu berandai. Nabi yang mana dia ada pada nama. Bawa ke sana semua. Sampai di sana Rasulullah yang mulia yang ambil batu Hajar Aswad tempatkan di sudut Ka'bah. Semua mereka merasa puas, berjerit-jerit. Naruh bila kepada sukunya kita kok dapat cikgu dahulu. Semua merasa puas sehingga tidak terjadi perang. Mereka menjadi dingin. Bagaimana fakanahnya Rasulullah SAW? Dalam keluarga Aisyah yang usia terpaut jauh dengan Rasulullah SAW, tapi ketika Rasulullah tidak di rumah, Aisyah merasa seolah-olah ada tangan satu tidak ada. Seolah-olah ada bahagian tubuh beliau yang hilang dari tubuh karena Rasulullah suami beliau tidak ada di rumah. Padahal terpaut jauh usia antara Aisyah dengan Rasulullah. Saat Aisyah menikah dengan Rasulullah, Aisyah berusia 11 tahun, Rasulullah berusia lebih dari 50 tahun. Tapi Rasulullah membuat keluarga beliau senang, keluarga beliau bahagia. Salah satunya adalah panggilan Rasulullah terhadap Aisyah.
Kalau bahasa Arabnya Humaira. Kata itu bahati. Gehoi laku bahati. Yang cidanya bahati ada gehoi bahati kan. Tanya aku biadanya Cina ada gehoi bahati kan. Cerdik sekali semua. Beliau panggil istri itu dengan panggilan yang sangat mulia dan menambah rasa cinta pada Aisyah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu menghargai keduanya. Kalau Rasulullah pulang sudah larut, ketika beliau mengetuk pintu dengan suara yang sangat pelan, tuk tuk, Humairah. Aisyah karena kelelahan tertidur tidak terbangun, lalu Rasulullah pun tidak mengetuk lagi. Apa sikap Rasulullah? Buka sorban, bentangkan di depan pintu, beliau tidur di luar. Ketika Aisyah terbangun menangis, Aisyah, ya Rasulullah, maafkan saya tertidur. Apa kata Rasulullah? Saya yang salah karena saya pulang larut. Sehingga rasa cinta dari Aisyah itu hanapa. Sama yang udah orang doa hanya tahu berapa pintu berdoa. Dan berudung dang yang boleh boy yang dah nyotero lebih pada kau bina yang jaga untuk melupa berhenti. Nah, maka sekali lagi salah satu kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari apa yang sudah saya sampaikan, sifat Rasulullah itu perlu kita kaji sehingga datang rasa cinta dalam hati kita. Saya minta mas sedikit. Rasulullah itu berbuatnya sangat ikhlas. Jadi malam ini kalau